Yuk, selamat pagi teman-teman semua. Pagi Pagi ya. Pagi. Kita habis jalan-jalan dan kita di Kebun Raya Bogor. Hari ini hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025. Di awal tahun baru dan jelang perayaan tahun baru Imlek. Hari berapa depan. Nah, ini saya bersama teman-teman dari alumni angkatan 1985 FTUI, Fakultas Teknik UI, jurusan metalurgi atau kita sebut sebagai Metal 85. Ayo kenalin dong diri masing-masing, mulai dari yang paling jauh. Halo. Paling ganteng. Yang paling ganteng dan paling fit lah. Iya. Saya kebetulan tadi juga ikut race itu apa namanya? Siapa tuh? 5 kilo. Nama dulu, Tang. Namanya ini apa? Bukan nama SR. Oh, nama gue. Nama gue Bintang. Nama gue Bintang. Jadi pas kebetulan pada ngumpul ya udah sekalian gue ngikutin race saja daripada Jadi umur 25. Nggak usah ditanya. Enggak, kalau orang bilang kalau life begin at 40, umur kita 18. 18. Gue ketua nomor Karena hidup mulainya usia 40. Jadi kalau lu usia lu berapa lah, lu tambahin aja ke 40. Masih ABG lah. Sisanya tuh ya. Agak Bintang tadi ikutan race ya. Ini dia medalinya, Mas. Ini ada berapa gram ini kalau nanti mampir toko emas mau dijual? Ada di sebelah kanan. Oke, yang sebelahnya Oren. Oke. Mus Mujiono. Mantap, Nang. Vokalis. Kan selama ini ya inilah apa sudah pensiun. Oh, kita nggak ada pensiun, Nang. Nggak ada Pensiun kalau kerjaan, Nang. Tapi kalau kehidupan Kalau di jangan. Kediri, kalau di Kediri mungkin. Diralat nggak jadi pensiun. Nang, Metal 85 juga ya. 85 jos terus. Yang pakai topi agak sini dikit, komentar. Maksudnya agak ke sini, ini kialangan ini ya. Oh, oke. Kalangan dia nggak kelihatan ya. Oh iya benar. Mungkin Terlalu langsing lah. Nyapa pemisahnya apa guys, bro? terserah. Guys, bro, terserah lu lah. Ini kan Halo mantan gitu ya. podcast ini gini nih. Jadi podcast ini atau biasanya saya sebutin sebagai kita mencatat apa kenangan kita 40 tahun lalu sebagai seorang alumni, dalam hal ini alumni Metal 85. Jadi sebetulnya saya bikin beberapa catatan tentang teman-teman SMA juga. Dan saya mulai dengan yang juga di sini dengan waktu saya kuliah. Jadi kita lebih cerita banyak dulu kenangan kita 40 tahun lalu. Jadi mau guys, mau bro, karena ini ibarat ini adalah legacy atau catatan buat anak cucu kita atau teman-teman kita. Oke. Ayo, Hai, keren ya. Halo guys, selamat pagi ya. Salam kenal. Saya panggilannya Taryono ya. Nama sebenarnya juga Taryono. Nama sesungguhnya masih Taryono. Oh, Taryono aja gitu. Sebenarnya orang namanya Taryono, panggilannya Yono gitu. Ya, Panggilan, itu namanya terus. Taryono, panggilannya Taryono juga ya. Nama samarannya? Taryono juga. Nama masukan kalau masuk nama samaran kalau lagi menyamar Taryono juga. Tetap nggak pernah disamarin. Kalau cuma satu nama ya. Senang ya. Intinya jika ada kesempatan kita pasti pasti gabung ya. Saya gabung karena Ya, pasti ada kesempatan karena Ya, udah betul. pada pensiun kan. Nggak ada pensiun. nggak ada pensiun. Iya, nggak ada pensiun. Kita pensiun mungkin dari pekerjaan, tapi mudah-mudahan tidak pensiun dari kehidupan. Ya, benar. Ya, alhamdulillah belum pensiun juga dari kerjaan sih. Tapi nanti. Katanya sekarang diperpanjang sampai 59. Ya. Tapi intinya sih dalam waktu dekat pengenlah menikmati dengan teman-teman ya. Maksudnya kita bersilaturahmi itu sangat penting. Amin. Ya, Karena sudah waktunya lah kita maksudnya ya untuk menikmati kalau hidup. saya dari dulu selalu berusaha bercengkrama atau bersilaturahmi dengan teman-teman. Katanya memperpanjang umur. Berpanjang umur yang selama ini kalau saya keseharian bercengkrama dengan mesin gitu, nah ini dengan teman. Berikutnya. Oke, Pak Asep silakan. Ya. Nama, panggilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin, nama saya sebenarnya Arif Hidayat, cuman temen mungkin banyak panggil Atep. Kenapa? Kenapa? Sejarahnya kan? Ada sejarahnya begini.
Arep. orang Sunda zaman dulu ya, biasanya ngasih nama nih kakek. Nah kalau Arif Hidayat ini dari kakek. Oh. Arif Arif Hidayat. Hidayat. Nah Atep itu sebenarnya kata Asep ganteng katanya. Ah. Karena Asep udah umum kan. Nah. Atep aja dah ganti T itu. Oh. Asep. Dia ada cerita nih lucu. Ada temen berapa orang itu nggak tahu itu Atep itu nama panggilan. Sekali waktu pengumuman ini kan nilai-nilai, Tep, nama lu kagak ada tuh. Serius nggak ada lu Atep? Ah, berarti enggak. Temen gue nih nggak tahu nama sebenarnya. Nama gue Arif Hidayat. Oh, Arif Hidayat. Ini asli tuh. Sampai pindah ke Depok 87 tuh ada yang nggak tahu nama gue Arif Hidayat. Oh. Taunya Atep. Nanya-nanya, Dini lu tahu nggak nama lu? Jangan-jangan ini ketuker salah. Maksudnya Arif Hidayat. Jadi emang alhamdulillah nih. Jadi maksudnya Atep nama sungguh, nama sungguhan gitu ya, bukan panggilan. Jadi emang orang-orang begitu. Tapi alhamdulillah nih ada pertemuan seperti ini, saya alhamdulillah senang. Jadi kita silaturahim, kita dalam keadaan sehat. Gitu Amin. Kan. Ya mudah-mudahan teman-teman kita dalam kondisi tidak sehat kita bantu Kita doakan supaya sembuh. supaya teman kita sehat. Nah, ya. ada teman kita yang satu lagi dirawat ya, lagi mau ya, Pasang- kemarin kita kemarin baru jalan-jalan ya Tep ya. Oh, iya. Kemarin itu baru kita tawaf tuh satu. Nah, ini soal kita ini area ini salut buat. Karena beliau ini selalu kalau ada apa-apa yang kira-kira mau ada pertemuan beliau nih. Mau apa istilahnya motornya ya. Waktu itu saya jujur waktu itu lagi di rumah memang habis kotak-kotik kebun, anak ngebel. Nah, gue belum lihat tuh ada di 85 kan, 85 ada acara. Jadi gue ke sono gitu. Jadi kemarin itu ceritanya teman-teman itu kemarin itu mendadakan kita ketemuan. Kemudian Kakak Bintang nih, Oh, teman iya. Kakak Bintang kebetulan juga lagi ada waktu kita ketemu di Universitas Indonesia UI dan kita jalan-jalan menengok tempat kos zaman dulu. Iya, namanya RPT. RPT. Nanti ada Bagusan. foto-fotonya kita kasih lah di podcast ini. Wah, apa kesannya RPT kemarin? RPT. Ya, mungkin dari lu balik Oh iya benar. RPT. Kebetulan kalau gue kan semenjak pindah ke Depok. Sebentar, kepanjangannya apa RPT? Itu gue kagak tahu. Rumah Pemukiman Tumbuh. Oh, Bukan rumah pondokan tuh. Pemukiman. pemukiman. Rumah Pemukiman Tumbuh. Iya iya. Kali loh ya. Ini dia nih, engineer asli. Yakin dulu. Kali ya. Ini Lahir. ini adalah rata-rata orang yang insinyur PD. gitu. PD. PD dulu. Begini, kali loh. Apa tadi rumah Pemukiman. Pemukiman. RPT Rumah Pemukiman Tumbuh. Wah, Kali loh ya. kira rumah pemukiman Taryono. Rumah pemiliknya. Pemilik Taryono. Tapi memang unik cerita kemarin itu memang kita pertemuannya habis Jumatan di sastra ya. Iya. Di budaya. Kita kemarin ke Waduh. budaya karena terus terang kemarin kita cari tempat makan yang enak dan pemandangannya juga bagus. Kantin ilmu budaya. Paham deh teman-teman ya. Bosan lah di kantin tadi terus. Apa lagi? Ketemu siapa di jalan? Konsentrasi itu. Rahasia kita. Ya udah kemarin kita ketemu dede-dede mahasiswa kan. Jadi mereka kelihatan lebih hidupannya lebih baik dari kita zaman dulu. Kalau gue bilang lebih stres. Lebih stres karena tuntutan sekarang ya, teman-teman ya, mahasiswa sekarang itu tuntutannya itu harus menyelesaikan studinya itu dibatasin. Paling banyak itu 12 semester kalau di perguruan tinggi. 6 tahun berarti kurang lebih ya. 6 tahun, 12 semester. Sementara dulu kita kan hampir nggak ada. Kita batasannya adalah 7,5 ya? 7 atau 7,5? lupa saya. 7,5. Nggak ada batas kayaknya. Makanya Rugu yang lulus duluan. Waktu itu kita zaman dulu kan jalan kaki, nggak ada bus ya kan, jalan Oh, kaki kita dari Palembang dari ya, Pak? enggak Depok waktu ya? pertama kali kita pindah. Jadi ceritanya kita generasi pertama yang pindah dari Salemba ke Depok. Nah, Habis kuning ya belum ada. jadi tuh Depok tuh masih daerah desa yang yang belum membangun lah, belum terbangun. Jadi pas kita masuk ke Depok itu kita menelusuri danau, itu belum ada air danau. Jadi kita masuk fakultas teknik itu mesti melewatin lembah, ya kan? Nyebrang. Belum ada danau, masuk ke fakultas sastra jalan.
Dari Sastra jalan ya. Terus kita terpaksa kos di desa sebelah UI itu ada namanya Desa Kukusan. Itu juga desanya masih alami, masih natural kan. Waktu, lu ingat 40 tahun lalu itu waktu di Desa Kukusan, kebayangnya apa? Apa yang kemarin ya kita jalan kemarin? Oh, dulu pas waktu kita tinggal sana masih asri, kayak mungkin kayak kebun raya Bogor lah suasananya ya. Tapi sekarang pas kita kemarin lewat udah kelihatannya udah padat ya perumahan. Jadi kita nyari tempat-tempat buat relax kayak gini di kebun raya udah nggak ada lagi di sana. Jadi udah diisi orang rumah-rumah kos. Pagar Bintang dulu diincar sama salah satu gadis desa kali. Ya mungkin ada kenangan tersendiri. Ya jadi itulah. Jadi kami ini generasi pertama yang pindah ke Depok. Ya, 85 pindah ke Depok itu 87. Jadi 87. Dari Salemba ke kita ngomong aja yuk. Di Salemba kan 1,5 tahun. Ya 85 sampai 87 ya 1,5 atau 2 tahun. Iya. Kita pindah itu semester baru, Semester 5. semester 5 betul. semester baru Iya. pas Angkatan 87. 87 masuk semester baru Agustus tuh kita pindah tuh. Karena yang saya ingat tuh saya ikut pindahan lab kimia, jadi beresin laboratorium kimia, bahan-bahan itu ikut pindahan saya pak dan pindah. Terus Bu Sari Katili dulu. Atep juga batin. Tapi dia di ini. Perpindahan lab pengecoran, ngangkut pasir. Kirain suruh pindahin lab itu dulu ada mesin yang paling berat namanya Tarno Gorki. Uji tarik paling gede. Mesin itu nggak bisa dipindahin sampai tahun 90-an. Saking beratnya. Saking gedenya dari Rusia itu. Mesin uji tarik, tapi itu menghasilkan banyak. Rusia apa Jepang? Tarno Gorki Jepang, kalau nggak Jerman Rusia. Oh, Tarno Gorki. berat ya berarti ya, karena beratnya. Karena Legendaris lah. nama ini. Kalau Tarno mah Terkenal sih memang. Kalau yang ada mungkin Bintang. Nang, apa yang lo kenang 40 tahun lalu, Nang? Apa mungkin di Salemba, di Depok? Apa yang membuat lo nggak bisa ngelupain saat itu? Nggak pernah nyontek ya? Nah, itu kayak itu fiksi itu, kalau itu ternyata itu fiksi. Kayaknya kebalik deh. Nggak pernah nggak nyontek. Enggak. Cirinya cuma satu, Bro. Apa tuh? Yang nyontek sama yang Nggak nyontek? nggak nyontek. Apa tuh? Kalau yang nggak pernah nyontek tuh nyontek gemeter, Bro. Gemeter itu. Mas Mariana agak Nah, Oh, gemetar ya ya. ya gemeter itu kan. Jadi ketahuan kalau dia. Tapi kalau yang udah pakarnya Profesional. anteng aja gitu. Antara Nah, nyontek itu yang nggak kemarin ketahuan. RPT itu termasuk salah satu tempat produksi contekan itu. Di terasnya itu ya. Di terasnya itu. Itu tempat produksi. Jangan kalau ada yang dengar jangan ditiru ya. Ya itulah disitu bagaimana kita mencoba untuk lulus gitu. Segala macam cara kita coba. Terus apa lagi, Nah? Yang paling saya ingat itu saya pindah ke Depok itu tanggal hari Minggu tanggal 18 Oktober 87. Itu pas ada Malam Jumat dengan pas. malam Minggu itu. Malam Minggu. Jadi saya Harusnya pindah lokal ya. resmi ke Depok itu hari Minggunya. Karena apa? Malam Minggu itu ada acara ulang tahun KAPA. Oh, kapal Yang Marwata. ke-14 kalau nggak salah. Yang ke-14. Jadi acara selesai sekitar jam 1 malam. Saya jalan kaki dari teknik, nyusurin lembah. Kemudian Yang Sastra itu ya? iya, Nama sastra. teknik Itu ya? jam 1 malam. Jam 1 malam. Jam 1 malam. Wih, Jam 1 malam? Lihat penambangan nggak? Enggak, aman-aman aja. Waktu itu pas perang serem. bulan. oke. Ya, jalan terus sampai ke Margonda. Oh, lu dari teknik ke Teknik sastra, ke sastra, sastra, kemudian dari sastra nyebrang rel, Margonda, ya. akhirnya Margonda. Sampai Margonda itu sekitar 1:30 lah, 1:30 kurang lebih. Terus saya nunggu angkot itu sampai menjelang pagi baru dapat angkot. Karena sepulang ke Depok Timur. Iya. Nah, dari situ saya mulai menetap di Depok Timur itu 18 Oktober Sampai tanggalnya apa? 87 hari Minggu. Hafal banget. Itu udah nggak akan lupa. Nggak akan lupa. Dari dulu kita ingat kalau kita ke kampus itu kan kesulitan transportasi ya, betul ya. Jalan kaki. Jalan kaki atau itu dulu istilahnya lebeng. Nebeng. Iya. Liften. Iya. Jadi jempol berbicara dan berharap ada mahasiswa yang bawa mobil Ngangkut. yang kita. Dan dari soal itu yang saya pribadi paling ingat itu
solidaritas mahasiswa tuh tinggi bener. Walaupun dia tuh pernah saya dapat tumpangan ya. Dia tuh anak sastra. Jadi harusnya dia kan berhenti kan di sastra. Jangan terlalu Dia nganter dulu gitu loh. Alhamdulillah banget ya. Jadi Hebat ya. sebelum ada era bis kuning. Itu apa? Siang apa malam? Nah, kan kuliah. Kan kuliah malam dulu ya. Normal, nggak ada yang malam. Nggak ada yang malam. Kalau yang malam itu dulu namanya kelas extension. Ada ya? Ada. Tapi teknik ada. Tapi kalau misalnya ekonomi punya ekonomi extension, hukum extension tuh ada. Ya sulit. Kan Pernah itu sekitar jam setengah itu 7 ya. kecuali beliau. Saya nggak ikut-ikut ya. Saya nggak ikut-ikut. Cara yang ikut jempol gitu itu adalah menarik nih. Ah, gimana Dulu ya. ceritanya? Cerita kan. Ada teman kita kan yang Bocorkan, di kos-kos saat itu almarhum Christian. Idiarso. Al-Fatihah buat beliau yang aman. Kita meninggal kita terima Al-Fatihah. Kita jalan kalau gua kan kebetulan tinggal di Sandeng Sawah. Gua suka main tuh, kadang gua nginep di situ. Kali waktu ikut mereka ada nih. Tet. Kita numpang. Set gitu kan. Jangan kenapa cowok. Jadi kalau supir cowok jangan pas cewek. Itu modus sama itu. Tapi dia bilang karena sesama UI ya dia benci. Banyak anak fisik. Dan dulu gak ditanya lu anak mana lu teknik atau apa Juan ya tujuan mau Langsung kemana berhenti gitu. aja. Percaya ya. Ya biasanya gini kita nanya turun gimana kak gitu sebagai kakak padahal mungkin beda tipis lah. Oke itu di teknik, jadi diantarin walaupun dia kuliahnya psikologi, Iya, betul. Itu solidaritas saat cakep itu. banget ya. Jadi kita diantarin Mahasiswa sampai zaman. teknik, dimuter lagi balik baru ke kampus itu. Asli bener, asli. Tapi nggak di ini tagih bayar. Jangan-jangan Grab. Zaman dulu Oh, belum ada. Zaman dulu orang masih polos. Jadi tidak punya prasangka yang aneh-aneh gitu. Aryono, apa tak cerita lo tentang transportasi di kampus UI Depok saat itu? Lu naik motor ya? Kalau nggak saya nggak kos maju ya. Kan saya tinggal di daerah Senopati atau Mampang gitulah ya. Anak Jaksel. Iya itu ya. Jalan Puspa 2. Nah, benar. Jalan Padua nomor Tetangga 6, aja. RT 002 RW 01 Kelurahan Senayan Baru Jakarta Selatan. Oke kan itu. Sering main. Saking seringnya itu seperti kohar temen ya. Saya ada di mana tiba kohar udah tidur di rumah bingung. Gimana? Lo gak tahu di mana, tau Kohar udah di rumah. Tidur ya. Punya kuncinya berarti. Udah so akrab itu anaknya emang. So akrab sama nyokap gua atau gimana. Itu ada temennya kok tidur kohar ya sih. Numpang tidak belum begitu lu pulang dia pergi. Siapa aja datang. Sekarang minta makan sekalian. Kayaknya nyokap lu lebih sayang Bahar daripada lu. Iya. Nah, kalau perjalanan ke Depok kita ada yang buat pelajaran buat kita ya, maksudnya waktu pernah saya coba dari rumah tuh naik Vespa ke Depok ya, ke kampus tuh. Itu naik Vespa yang tahun 77 ya atau 78 itu ya. Kayak punya Agus Suartono, bukan ya? Beda ya? Beda ya. Beda Agus Oh, Suartono juga punya berangkatnya sih keren ya. Dari itu kan lumayan jauh. Vespa. Ya oleh samping. Iya betul masih oleh Saya samping. ingat dulu kalau ikut Truk gini kan dia. kalau mampir beli bensin, Ngisi oleh ngisi oleh samping. Ngisi oleh- Dulu pakai oleh samping. dicampur kan. Nah, berangkatnya sih enak. Begitu sampai kampus kuliah dimulai mau nyatet nggak bisa tangan gemeter. Vespa kan, Vespa. Ampun, Asli begitu. asli seharian Kayak nggak bajai seharian gitu, akhirnya nggak kayak nyatet bajai ya. kayak bajai gitu. Betul, getar banget. Jadi pulpen ditaruh tuh udah jerak sendiri ya. Itu kayak itu. Seismograf gempa itu. Bener lu nggak disuruh nyatet di atas papan tulis. Pantes kacau itu. Ayo sulit. Ketemu dia gini dulu. Gue pikir gaya. Akhirnya semenjak itu gue nggak pernah apa lagi. Kayaknya ciri-ciri anak Jaksel gitu. Akhirnya numpang sama Jona Mahmud. Naik motor bebek. C70 ya. Lebih keren sama lebih parah. Honda. Anda ya, iya. Bisa gitu. ngebut nggak? Sama Jona Mahmud. Oh, paling lambat kita kalau di jalan. Dikit terus paling lambat. Aduh, menarik. Tapi inilah apa kesan-kesannya itu. Itu umumnya itu membuat kita tangguh ya.
kita tangguh di kemudian harinya kita banyak belajar dari kehidupan. Udah biasa susah gitu ya. Maksudnya tangguh kan bahasa Udah halusnya. Tapi cerita dulu pas tugas akhir tuh kan kita ngecor tuh awalnya di Ambil pengacoran ya. bertujuh kita. Iya. Awalnya kita kan ngecor itu pas jam kuliah ya kan. Kalau nggak salah kita dulu kuningan ya. Masuk. Oh, maksudnya bahan kuningan. Bahan kuningan, aluminium, zinc sama CU ya, tembaga. Sama zinc. Zinc. Nah, itu kalau Di Depok itu tuh. seru nih, jadi Di Depok itu. dapat bahan-bahan itu. Hmm. Ya. Kebetulan Bro Utu ini kan punya bapaknya di Deprin ya kan. Tuh surat sakti beres. Jadi kita ini ke Solid pabrik nih Hmm. dapat bahan gratis bro. Semoga kita tinggal ini kan, kita tinggal angkut. Apa aluminium begitu sing gitu. Yang kita jadi masalah karena gue paling dekat rumahnya, Ted taruh tempat lu. Buset dah. Kebayang garasi bokap mobil pindah tuh di luar, kita di situ Banyak tembaga. bang. Sekarang maksudnya bahan bakunya banyak. Banyak. Ngapain banyak? Udah pemulung gitu ya. Iya, 7 orang kita. Oh, dicor. Iya, dicor. Oh, buat 3 orang. 7 orang. Kita Itu bertiga. dicor. Dicampur dibikin alloy gitu ya. Iya, jadi kita tembaga dulu kan. Oh. Aluminium. Nah, pas hari sing nih, sing itu kan temperatur 200 sekian ya. Bos, itu dari atas ke bawah. Enggak, maksudnya itu ngecornya di rumahnya. Kita di bawah tuh kan, buat kita ngecor di Makanya di lab metalur. Lab pengecoran. di bawah tuh. Yang di gedung mana? Yang di gedung yang di Salemba. Yang masih itu di pindah ke Depok. Di Depok. Yang tengah itu berarti. Kita dulu ngecornya di situ. Awal sih kita oke aja, fine pas kali waktu pas terakhir itu apa kita masuk ke zinc yang temperatur leburnya rendah, kita salah salah ini peraturannya itu bos gitu kan. Bikin kuliah di atas, kusur yang 3, kusur yang 4, oh dimarahin. Siapa yang malam kamu minum siapa? Malam. Dulu siapa asisten lab yang kita Dulu siapa ya dulu? yang membantu semua mahasiswa itu? Ini yang administrasi, tapi bukan administrasi semuanya lah pokoknya. Pajana. Yang perlu Pajana, benar-benar. Ya, semoga beliau sehat selalu. Akhirnya kita malam tuh ngecor itu 17 malam. Saya ingat pengecoran dulu ngecor di Salemba. Karena gua kan nggak ngambil pengecoran. Gue termasuk waktu itu, aduh, metalurgi kok panas gini ya gitu. Jadi gue termasuk orang yang waktu itu Menghindari panas. cari yang dingin-dingin yang ngasih lah gitu. Alhamdulillah ketemu Pak Prof Edi Cirat kemudian ngasih, oke, kamu ngambil pengubahan bentuk aja nih, ada penarikan kawat sama apa namanya extraction, wire extraction. Jadi bahannya dikasih segala macam, usaha. Cuman ada cumannya katanya Pak Edi. Cuman ada cumannya. Apa Pak? Mesin tariknya rusak. Benerin dulu. Jadi saya benerin mesin tarik yang di lab metalurgi itu kebetulan punya senior. Udah waktu coba udah rusak, keadaan rusak itu udah kira-kira 1 tahun. Oh. Jadi gue benerin dari motornya segala macam. Butuh waktu 1 semester sendiri buat benerin mesin. Jadi setelah mesin jadi bener, lapor Pak Prof Edi, Prof udah siap. Ya udah sekarang kamu lakukan hal ini. Jadi 1 semester dulu. Benerin mesinnya dulu. Supaya mesin itu Luar biasa. Udah benar di mesin udah lulus sebenarnya itu. oh iya. Tapi lu bukan insan metalurgi. Montir. Benerin itu, benerin mesin tarik ya. Itu cuma mesin harusnya. Jadi bukan insan metalurgi. Tapi itu pengalaman yang alhamdulillah. Jadi pengalaman dulu itu benar-benar memperbaiki mesin dari rusak. Karena dinamonya, penjepitnya harus diulang, ulang. Berarti segala aspek dong ya. Mesinnya juga, materialnya juga, prosesnya juga, laporannya juga kan. Laporan, apalagi laporan. Emang kayak zaman sekarang, bikin tanda alfa beta segala macam keluar dengan sendirinya. Apa namanya dulu Bang? Cirator. Canggih itu, canggih. Canggih sama Lotus 1, 2, 3. Dulu apa skripsinya? Tarian skripsinya dulu apa? Mengenai Pemanfaatan dry karbu hasil dari tambang minyak itu kan ada karbon, ada green, ada dry cook, dry cook calcination ya, kokasi ya. Saya yang bedain itu green sama dry-nya. Nah itu lebih bagus juga tuh. Jadi kalau saat kita mau heat treatment
bahannya kan itu ya, pengganti apa? Karbon, Ini insinyur yang ngomong ya. pengganti karbon. Dan kita berhak loh memandang gelar insinyur. Oh, iya. 154 SKS. Oh, Kalau benar. sarjana teknik 140 yang dirubah tahun 94. Jadi 94 SKS-nya diturunin dari 154 menjadi 140-an. Gelar insinyur itu baru diperoleh kalau sarjana teknik melakukan tambahan di Persatuan Insinyur Indonesia apa, PII. PII. Jadi kita semua berhak insinyur Sangat berhak. karena 154 SKS. Karena 154 plus 40 tahun. Plus berarti 28 ya, 91 ya. Masih di saya di metalurgi bidangnya. Oh, berarti udah lebih dari dokter. Tulen banget. Sebetulnya. Tulen banget sampai sekarang kalau nanya, Anu merta. saya bohongin juga pada nggak ada yang tahu. Soal nomor lain. Itu pahlawan. Lebih tinggi lagi. Balik lagi. Jadi Nah, balik ke lagi. penelitian Ya tadi ya Jadi, itu ya. Jadi kita bandingin bedanya dry sama green cook. Oh, Ternyata begitu kalau green itu kan asapnya hitam ya. Nah. Kita nggak pokoknya main heat treatment di Pertamina waktu itu, ya di dapurnya. Begitu selesai, kita ke kamar mandi, kita lihat kok muka kita hitam semua. Kayak monyet. Dah kocan. Betul kayak monyet gitu. Aduh, itu menarik. Dulu masih single udah pas hitam-hitam semua gitu. Oke lah. Mungkin maksudnya lain. Balik ya. lagi ya. Menarik. Teman-teman di sini ingat nggak tugas akhir kayak judulnya? Lagi Bintang ingat nggak? Wih, judulnya ya. Judulnya paling nggak? Tahu melakukan tugas akhir nggak? Belum makan. Iya, gue ingat. Jadi waktu itu gue tuh ekstraksi emas. Wih. Jujur deh. Ya benar. Waktu itu gue di Logam Mulia. Jadi dia ada proyek kan di Logam Mulia itu ekstraksi emas. Jadi pakai elektrolisis. Nah, jadi gue di lab mereka melakukan penelitian. Jadi itu repot juga keluar masuk Logam Mulia. Jadi begitu diperiksa keluar dari lab itu kita harus buka semua, tinggal kolor doang. Wih, bugil. Itu kalau nggak bolong-bolong kolornya. Kalau ada bolong-bolong kan malu. Jadi gue pas Itu laki perempuan. cuman beda pintu lah. Kamar gitu. Jadi ketat banget. Memang di Logam Mulia itu emas sering ada kehilangan sih. Jadi pas diterapkan itu jadi kita semua Masuk ya. diperiksa. Jadi ya emang ada beberapa kasus yang waktu itu kebetulan kita lihat ada orang yang kebetulan emang menyelundupkan gitu. Oh. Jadi emas. Jadi seluruh isi di lab itu emas semua. Itulah. Judulnya aku lupa, tapi Kaitannya Mama. kaitannya sama emas. Jadi itulah Luar tugas biasa. terakhir di UI. Jadi begitu selesai skripsi, sidang, aku langsung cabut merantau ke Batam. Iya. Nah, jadi saya belum sidang, ya, belum wisuda. Jadi mungkin nunggu dedek nanti sidang, wisuda, nanti kita bisa bareng. Oke, kita akhiri. Sebelum kita akhiri mungkin ya teman-teman, saya pengen tahu nih, teman-teman juga pengen tahu nih. Kita sudah 40 tahun nih sebagai alumni metalurgi FTW 85, angkatan 85. Kira-kira apa yang kita sudah bicara yang berkesan 40 tahun lalu. Nah, harapannya ke depannya apa nih buat teman-teman yang ya teman-teman kita terutama yang satu angkatan atau secara umum. Silakan mungkin dari Atep dulu deh. Atep, gimana harapan lo, Atep? Ya, teman-teman semuanya, alhamdulillah ya, setelah lama kita kuliah dari 85 di Salemba, terus kita pindah 87 di Depok. Ya terasa kita udah 40 tahun ya di 2025. Ya memang saya punya harapan agar mungkin ada pertemuan ya, entah berapa bulan sekali dalam setahun itu kita ketemu lah rutin. Dalam ini kan kita kan long Arisan dong. gitu ya. Paling halal bihalal. Jadi acaranya itu kan cara tertentu ya, biasa halal bihalal atau mungkin kadang bukber ya. Ya mungkin dalam setahun kita misalnya 4 bulan sekali kita ketemu. Kalau keseringan bosan juga. Karena gini bro, usia sekarang kita ini kan udah rentan ya. Banyak teman-teman kita yang nggak ada. Jadi kebiri lah. Ya.
Mentang-mentang baru lihat kucing berdiri dan terinspirasi. Ya kan, harapan kita kan dari silaturahim, so kita sehat, ya ngobrol-ngobrol, ya kita olahraga, jalan ke Lubuk Bintang, memang udah terbiasa beliau ini. Apa jalan ya? Jadi Kita lari. Iya. panutan ya. Bagaimana bagus, usaha bagus. ini Lari dari menjaga kenyataan. kesehatan. Lari dari kenyataan. Biar tapi saya salut loh sama Bintang karena Hebat. biar menjaga kesehatannya sangat luar biasa. Sangat luar Saya biasa. sendiri mencoba tapi tidak sebisa seintens Kakak Bintang nih. Kalau saya pribadi memang saya kesini-sini, saya jadi terapis teman-teman. Saya terapis tutup saraf, saya terapis sabuk buntut, bekam. Mau dong. Kita jadi penyehat lah. Ini juga mau bisa untuk teman-teman, ya, untuk keluarga. Harapan kalau saya dalam mengisi kesini-sini seperti itu. Sama ini dah saya berkebun kecil-kecilan. Nah, ya untuk supaya kita ini loh, berapa? Karena kita berinteraksi dengan alam, Betul. dengan teman-teman itu kita Luar selalu biasa, sehat. hebat. Kenapa? Kebun raya. Kebunannya nih buah-buahan. Kita di Tanggul Lampot karena cuma 150 meter. Jadi kalau ada yang perlu misalnya mengisi halamannya dengan tamu lapor bisa hubungi Bisa, Atep ya. bisa. Kebetulan saya di Depok ini di Grand Depok City. Klien saya totok itu banyak kan ya. banyak kan ini bro. Bang Junedi. Bang Junedi di Sona. Sona Kayangan. Oh, Sona Kayangan. Grand Depok City yang depan dulu, ITC ya. dulu namanya Kota Kembang Depok. Dulu Kota Kembang Depok. Oh, Kalimulia. yang Ada ada sekarang sekolah SMA Al-Azhar. Al-Azhar ada di pindah. Iya. Jadi perangkat wali kota Segala Bang udah pindah sih. Jadi sekarang hidup Depok hidup. Saya tinggal di situ. Belum lama sih 2022 saya pindah. Saya dari 4-5 tahun lalu saya bergerak terapi waktu itu ya. Untuk tadi sih saya cuma gini. Jadi bapak saya meninggal karena stroke sama jantung. Saya dengan terapi tetok punggung, alhamdulillah sama bekam ya. Aku puntur, saya sekarang dari pertama aku puntur. Saya sekarang singkat D1 sih, saya D1. Sekarang mau lagi menjalankan juga tingkat mahir, saya tetap jalankan. Dan dalam namanya ilmu kan kita Suhu lah, jadi suhu. Hal-hal yang positif gitu. loh ya. Jadi saya untuk mengisi seperti itu teman-teman. Ya, mudah-mudahan teman-teman juga diberi kesehatan ya. Amin. 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 Nama rahmat Tuhan yang Maha Esa. Harapan kita begitu. Mudah-mudahan. Silakan mungkin Kamu, teman-teman. Kakak Bintang yang paling jauh nanti Nah. Bintang dulu. terakhir. Hah? Beliau terakhir. Saya menghormati yang jauh. Iya, kalau kita jauh dulu. Tinggal lepas selesai. Nanti saya Ya gitu, meresume. jadi seneng jadi kita punya teman-teman alumni. Mungkin ya orang yang pada teman kuliah kita dulu kan punya banyak teman-teman SMA, teman kerja ya. Jadi ketemu teman kuliah itu agak beda, lebih pengalamannya lebih lama 5 tahun. Kalau Banyak. SMA kan cuma 3 tahun ya. Kalau kuliah 5 tahun. Dalam penderitaan ya. Penderitaan. Nasib penderitaan. Soal nasib sama penderitaan. Dulu kalau kita 5 tahun tuh nongkrong tuh nggak inget waktu. Sekarang mau nongkrong aja nggak punya waktu kan. Nah itu jadi mumpung kita artinya masih bisa ketemu ya kan. Kita ngobrol senang, jadi cerita-cerita masa lalu, banyak kenangan, banyak cerita lucu ya kan. Jadi kalau bisa ya teman-teman alumni yang mungkin yang belum pernah ketemu aja ya sekali-sekali ketemu kan kita bisa fun lah pokoknya kan. Siap. Nah jadi itu pesan-pesan juga buat yang adik-adik yang masih kuliah yang nanti akan menjadi alumni, itu waktunya kalian juga menjaga kenangan di kuliah. Jadi jangan mengisolasikan diri ya kan, bersosialisasi. Istilahnya namanya anak sekarang kan namanya adalah kupu-kupu. Apa itu? Kuliah pulang. Ah, Kalau dulu kita pulang. Kuliah nangkring. jadi sosialisasi itu penting buat adik-adik sekarang karena juga belajar istilahnya zaman sekarang soft skill ya kan, berbicara dengan orang banyak, sosialisasi dan juga nanti kalau pas alumni udah kayak kita 40 tahun banyak cerita lah pokoknya yang bisa tapi kalau mengisolasikan diri itu nanti kalian jadi nanti pelongo aja masalah teman cerita gitu. Nah, itulah dulu kisah tragedi jadi komedi. Tragedi sama komedi. Apa tuh?
Dulunya tragedi, misalnya dikejar. Oh iya. Saya kuliah, dulu tragedi, sekarang komedi karena Disuruh apa lari keliling kelas karena telat atau apa. Ada. cerita khusus itu. Kita undang khusus itu yang Itu. lari-lari kelas. Betul. Ya Suli kan pelajarannya kan. Kuliah dia benar. Khusus ya yang lari-lari. Iya, benar. Saya bingung itu ngapain? Saya muter-muter begini. Jadi perlu ilustrasi dulu. Perlu ilustrasi. Ngebayang. Beneran ya, tapi ilustrasi dulu. Gimana Ilustrasi. kejadiannya gitu. Gak usah sebutin namanya. Ingat lo aja gimana ceritanya. Tapi yang jelasin bukan saya. Bukan. Jadi Kamu mungkin Saya juga tahu bukan lo. Betul. Saya juga tahu bukan lo. semua Jadi- Tapi gue tahu orangnya. jadi kita tuh punya dosen spesial khusus yang apa namanya, yang cara mendidiknya emang ada agak spesial. Jadi Taryo ini salah satu korban lah. bukan saya, bukan. 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 Itu kejadiannya gimana? Sekilas aja. Sebentar ya, saya ingat dulu. Waktu itu yang jelas mata kuliahnya itu dari beliau ya, Suli itu. Dan bukan jam normal. Bukan jam normal, itu jam khusus. Jadi Rela jam 5 ya. ya, jadi kita saat sudah pulang ke kosan atau gimana terus kita balik lagi untuk kuliah itu. Nah, itu kalau Ya, ingat. ya kan kalau ada yang Dulu zaman dulu kan belum ada ini HP. Gimana cara manggilnya? Gue nggak inget. Enggak, kita komit pada deadpool. Beneran kita Sangat. jam 5 komit jam 5. Oh. Jadi semua orang paham. apa sesuai schedule. Oke, iya. Nggak belum ada handphone, benar. pager. Itu aja juga belum ada. Emang lu bisa beli pager ke mahasiswa? Gue punya pager itu udah kerja 3 tahun baru punya pager. Agak lupa ya bedanya pager sama pager apa. Pager makan tanaman. pager makan tanaman. Jadi, nah ini entah kenapa tapi seingat saya sih karena telat ya, ada bertiga orang kalau nggak salah atau berdua gitu ya, itu dihukum dengan berlari mengelilingi yang kita sedang kuliah nih di kelas. Kelas. Iya, di Keliling-keliling kelas. itu. Iya. Waduh. Ya nanti mungkin Om Arya bisa undang yang bersangkutan lah ya. Bersangkutan ya. Ya. Khusus. Untuk mencerita. Tanyain khusus. Jadi- Lalu kejadiannya kayak gimana gitu. Ya, saya ininya saksinya bener nggak begitu? Saya juga saksi kok. Oke. Sekarang 40 tahun ke depan atau harapan teman. Oh iya. Nih. Ya kalau dari yang simpelnya sih kita kan sekarang banyak WA ya. Itu salah satu grup WA yang paling favorit saya ya berarti grup kita kuliah ya, maksudnya di situ komunikasi ataupun informasi itu serba positif lah menurut saya. Ada ilmu lah, terus kemudian jika ada masalah juga bisa diselesaikan dengan konstruktif ya. Mudah-mudahan kita semua itu selalu sehat ya dan selalu belajar supaya kita jangan pikun karena kan kita kan makin tua nih, itu yang bahaya nih gitu kan. Itu normal. Artinya bukan pikun. Kecenderungan kita menua, Menurun. degeneratif, berpikir bermengingat akan Betul, menurun, dan betul. kita Betul sekali. biar nggak kayak gitu. Betul sekali. Dan yang terasa sekali ya. Jadi selama saya kuliah itu mungkin beberapa rumus saya masih hafal. Gitu. Ya, walaupun sudah sekitar berapa 40 tahun yang lalu ya. Kalian lagi rumus. Masih hafal karena masih dipakai kan sekarang ya. Rumus yang gue ingat cuma rumus Pitagoras. Oh, itu masih hebat. Pas Pitagoras bang cek kodrat itu doang yang gue ingat yang lain. Iya, betul. Jadi, nah dibanding kalau sekarang itu kayak sorry, misalnya saya agak telat ya. Misalnya saya sekarang sudah 2,5 tahun belajar coding, terus juga kuliah lagi IT. Ternyata selama itu nggak ada satupun yang nyantol. Yang sekarang maksudnya yang dulu. Yang sekarang, Oh, iya. walaupun kita belajar apa itu, nggak ada yang nyantol di kepala itu. Mungkin teman-teman ini kuliahnya beda kali ya. Dulu mungkin Ah, tapi benar nggak ada yang nyantol, nggak ada yang nyantol. Serius ya, mau belajar web apa Nggak namanya? perlu sekarang lu Nggak ada. tanya. Oh ya, Ya, mungkin gara-gara itu kali ya. Jadi kita ngetik dikit udah dikasih tahu. jangan lu nggak fokus sama ngeliatin dosen ya. Saya masih muda ya. Mana untuk kakek-kakek semua. Tapi menarik, maksudnya itu. Jadi kita nggak bisa ngelawan kodrat ya. Memang menurun ini kita daya tangkap. Tapi kita berusaha untuk supaya jangan terlalu drop lah Tapi ya. boleh nyela ya. Ya.
Kalau nama istri masih inget kan? Masih. Alhamdulillah. Dulu manggilnya Dear Baby Betul, sayang cintaku enggak kan? betul, Masih betul. inget nama kan? Masih. Kalau udah mulai enggak inget nama, lebih bahaya. yang paling itu ternyata Yang parah dia, Atep apa Arif ya? Perasaan dulu suami saya Arif. dan satu lagi ajakan maksudnya buat teman-teman yang sudah lama kita nggak ketemu. Ya. Kita ketemu ya, kita lupakan apa ya istilahnya ya, status atau apa, kita lupakan aja. Itu bagi Status di Facebook apa status? ya terserah macam-macam ya. Jadi kalau bagi saya kita ketemu aja sudah seneng ya. Saya seneng gitu ngeliat temen itu masih ada gitu ya. Sorry. Masih ada. Serius. Nanti kita lama ini masih ada nggak ya? Ini masih ada nggak gitu? Itu Kadang-kadang kalau kangen sebetulnya begitunya. kalau di Jawa Timur di Surabayaan di dialog Surabaya itu agak kasar, Agak kasar. tapi sebetulnya mendoakan. Mendoakan. Itu kalau bahasa Indonesianya kalau ketemu teman lama gitu, masih hidup loh. Masih Oh. hidup. Bahasa Jawanya tuh apa ya? Masih urip. Ya itu. Masih urip kan. Masih urip gitu. Jadi artinya gitu. Tapi sebetulnya Mendingan lo masih hidup. Itu lain. lain. Masih mending kalau begitu. Loh, kok masih ada ya? Gitu. Ya udah, saya Oke. harapan lo ya doa gitu. Ya alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sampai sekarang, kita masih bisa ngumpul-ngumpul, dan ini kan istilahnya apa, salah satu untuk kita saling bisa sharing gitu ya, sharing untuk saling mengingatkan apa namanya hal-hal yang untuk kebaikan gitu kan, dan kita juga berharap bahwasanya kedepannya kita akan lebih baik lagi. Oke ya, kita lakukan yel teknik satu kali ya supaya mengingatkan teman-teman juga bahwa kita ini pernah jadi anak teknik UI. Nah, Sambil logonya metal. Logonya metal. Oh gitu. Paling gaya. Dulu kayaknya nggak di Mabim ini. Gue panitia terus. Ya kalau udah 86, 85-nya di Mabim kalau Ingat Sama sih, Alfred. ingat sih. Alfred. Yang gulung-gulung kacang hijau ya. gue gak inget kalau belum kayak gitu. Mesti butuh kacang hijau di itu. Gulung-gulung. Ada ya? Ada. Gue gak inget. Nggak ngalamin gua. Ya tergantung gulungnya kemana ya. Yaudah ya kita lang ya. Iya. Oke teman-teman, kita akan coba lakukan yel teknik supaya mengingatkan kita pada kita ini masih jiwanya jiwa teknik UI. Siap ya? Siap. Oke, kita mulai ya. Teknik. Yaun. Hohi hoha, teknik paling jaya. Hohi hoha, teknik paling gaya. Yes. Yes. Sampai ketemu di podcast berikutnya.